Oh ya, BTW ada yang udah datang, minta tolong ya, bisa di-share linknya, terus ya bilang suruh join karena event ini lumayan uh, menguntungkan bagi kita nih mahasiswa di dunia IT. Baik. Keluar satu. Iya ya. Apa iya ya? Ya udah. Ini Vanilla JK siapa murid tuh? Ya udah, lanjut. Gue juga. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam dan selamat datang di acara DDSC Istiqom CKI di tahun 2023. Mungkin ini acara yang pertama ya teman-teman untuk dari tim GDSC Istiqom CKI. Nah, malam ini insya Allah kita bakal mengadakan acara atau event sharing session tentang sosialisasi terkait dengan Bangkit 2023 batch kedua. Yang mana Bangkit ini adalah salah satu program orang-orang IT atau mahasiswa IT yang sudah disponsorin oleh beberapa vendor besar. Contohnya seperti Google, terus Goto, dan juga Travelog. Ya. Insya Allah di sini aku bakal jadi as moderator di event kali ini. Nanti untuk rundownnya bakal dijelaskan oleh si pemateri langsung. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke acara intinya, yang mana nanti akan disampaikan oleh teman aku sendiri, yaitu ada Kak Rifki sebagai student Bangkit. Oke, waktu dan tempat mungkin Kak Rifki silahkan aja langsung di-share pengalaman-pengalamannya. Oke. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Oke, saya mulai dengan bismillah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Muhammad Rifki Satria sebagai mahasiswa Stikom CKI yang alhamdulillah di tahun 2023 ini diterima sebagai siswa di Bangkit Akademi Batch 1 ya berarti ya kalau saya. Nah, di sini insya Allah saya akan mensosialisasikan atau sharing ya, lebih tepatnya sharing pengalaman saya atau misalkan benefit-benefit yang saya dapatkan, terus cara-cara syarat bagaimana untuk masuk gitu bisa lolos ke Bangkit seperti itu. Nah, kita langsung aja share screen. Oke. Share screen. Udah muncul share screen saya? Udah bang. Oke. Ya, pertama-tama ini susunan rundown yang akan berjalan beberapa menit ke depan. Pertama, mengenal program Bangkit. Kedua, manfaat acara dari Bangkit. Ketiga, cerita peserta dan lulusan. Keempat, kita bakalan bahas sesi yang lebih intens yaitu syarat dan cara untuk mendaftar Bangkit Academy Batch 2 2023. Nah, buat yang masih belum tahu,
apa sih itu program Bangkit sebenarnya? Di sini ada video trailer ya untuk Bangkit 2023. Yuk kita simak bareng-bareng. Hands up feature. So who Cek bisa have direkam nggak? written resume before? Let you include Google Maps in your app. By using this API, you can customize maps in your And context. Okay. We know that king and queen Huh? have We should know the root Bisa. knowledge to good at something, right? Never leave the basic thing. 2 weeks ago. I know how to work with this. I can find the solution in Stack Overflow. Think different. You need to declare your sequence like 0, 1. Relationship, one to one to many, or many to many. So whenever we Suara talk videonya about the masuk. benefit of cloud computing, then there is this like Oh, nggak ada. 6 things. And also share with us your story and what are your probably started. Today. Thanks for being so engaged. Oke. Kira-kira seperti yang dijelasin di video tadi ya. Apa itu Bangkit? Kita lanjut. Nah, lanjut. Bangkit, apa sih Bangkit? Nah, Bangkit itu program kesiapan karir yang didesain dan dipimpin oleh Google. Jadi acara ini dipimpin oleh Google langsung untuk melahirkan talenta berkaliber tinggi yang siap berkarir baik di perusahaan teknologi Indonesia, kelas dunia, maupun startup. Nah, jadi Bangkit ini sebenarnya yang nge-lead-nya itu adalah Google langsung. Jadi Google tuh kalau nggak salah itu udah bertekad ya untuk membuat banyak lulusan IT dari Indonesia untuk siap kerja kayak gitu. Nah, setiap satu kali batch Bangkit itu biasanya nyari 4.000 mahasiswa. Nah, ini tapi nggak ini ya, apa namanya? Nggak baku gitu. Bisa aja berubah sewaktu-waktu. Kayak waktu batch saya 5.000 mahasiswa itu dari Kampus Merdeka, tapi dia masih tetap nyari lewat jalur mandiri gitu. Nah, kurang lebih berapanya saya masih belum dapat jumlah yang pasti di luar dari Kampus Merdeka. Terus di Bangkit ini ada 3 path yang bisa kalian pilih. Pertama ada machine learning dengan TensorFlow Certificate. Jadi nanti kalian bakalan belajar tentang AI, tentang machine learning yang akan disediakan juga TensorFlow Certification gitu. Jadi kalian udah belajar terus dapat juga certification gitu. Yang harga TensorFlow Certification ini nggak murah ya guys ya. Coba kita cari harga TensorFlow Certification buat tahun ini. Nah, kurang lebih $100 harganya. Itu. Jadi itu $100 tuh kira-kira ya 1,5 lah ya. Bukan hal yang murah gitu, apalagi untuk kita mahasiswa yang
kadang beberapa mungkin finansialnya masih belum mandiri seperti itu. Nah, terus yang kedua ada mobile programming. Nah, ini cocok banget buat kalian anak UI UX, anak programmer, terus anak web. Web juga bisa di sini. Kalau misalkan maksudnya bukannya web nampilin di Android ya, tapi misalkan anak web mau pindah ke Android gitu, ke mobile. Nah, di mobile ini juga disertai dengan Android certification. Coba kita cari AAD Price ya, atau Associate Android Certification. Nah, kurang lebih sama TensorFlow, cuman dia lebih mahal, 50 lah, hampir 50 US dollar gitu. Jadi ya kira-kira kalau dirupiahin sekitaran 2 juta kurang lebih. Dan itu ya seperti yang udah saya bilang tadi, itu bukanlah hal yang murah ya buat kita, apalagi mahasiswa. Terus, nah kebetulan mobile ini adalah pet yang saya pilih. Di sini nanti kalian bakalan dikasih self-paced learning atau materi pembelajaran sendiri berupa token decoding kayak gitu. Nah, menurut saya ini juga lumayan lumayan prestigious ya. Soalnya kita dapat token decoding dari basic banget, dari belajar dasar Kotlin sampai ke level mahir yaitu Jetpack Compose. Juga kita dapat pembelajaran Android intermediate yang mana materinya itu daging banget. Oke. Sebentar ya, koneksinya rada koneksi ya. Oke, sorry ya guys ya. Oke, nanti saya tunjukin deh. Kita lanjut dulu. Nah, buat yang anak web, yang suka sama web, suka sama backend, itu ada path cloud computing dengan Google Cloud Certification. Nah, kita coba buka ya, Google Cloud Certification, GCP Certification Price. Itu yang profesional, Google Cloud. Oh iya, 200 ternyata ya. Ini malah lebih mahal lagi guys. $200 tuh ya hampir 3 juta lah ya. Jadi itu benefit yang bakalan kalian dapat, certification dan juga materi yang daging banget gitu. Nah, kita lanjut. Apa aja sih metode belajar yang ada di Bangkit? Oke. Seperti yang tertera di slide, kebanyakan dari waktu kita bakalan digunain dengan daring atau dalam jaringan. Jadi pelajarannya semuanya online dan juga self-paced. Jadi self-learning, kita belajar sendiri berupa decoding, berupa Coursera, berupa GCSB. GCSB tuh kalau nggak salah Google Cloud apa ya? Mungkin Mas Roger, anak Cloud. Iya, gimana Mas tadi Mas? Google GCSB tuh apa ya? Google Cloud CSB. SB. Coba di searching dulu Mas. GCSB, saya lupa juga. Pokoknya dia yang lab, isinya lab buat Google Cloud itu loh. Belajar Google Cloud di situ ntar. GCSB. Ya, mungkin kayak LMS gitu nggak sih? Pokoknya yang quick labs itu, yang kalau kalian pernah ikut GCP, nah nanti kalian bakalan belajar di sini. Nah ini nih GCSB, Google Cloud Skill Boost. Tuh, ntar kalian belajar di sini. Tapi setahu saya untuk CC ini dia hampir paling banyak ya materi belajarnya. Dia Coursera ada, decoding ada, terus juga tambah satu tadi Google Cloud Skill Boost kayak gitu. Kalau
mobile itu kita cuman belajar dari decoding aja. Soalnya decoding itu udah provide semuanya sampai level ke Jetpack Compose gitu. Kalau machine learning nanti kita dikasih 2 token, yaitu token Coursera dan juga token decoding kayak gitu. Terus selain pembelajaran self-paced ini, kita juga ada pembelajaran sinkronus. Nah, sinkronus ini tuh isinya yang kayak pembelajaran tentang soft skill, kayak apa ya, yang berkaitan dengan critical thinking, terus tentang cara kita bersosialisasi, terus cara kita mengekspresikan diri itu. Pokoknya di sesi sinkronus ini kita diajarkan untuk menjadi pribadi atau personal yang lebih baik lagi gitu dalam hal sosialisasi seperti itu. Ada beberapa sesi seperti ILT, terus ada juga soft skills, terus ada English juga. Nah ya, nanti kita belajar English juga di sini di Synchronous. Oh ya, by the way, Bangkit ini lebih mengutamakan bahasa Inggris ya. Jadi kalian usahain ketika masuk Bangkit, kalian pelajari itu Inggris kalian dengan baik. Soalnya di akhir nanti untuk sertifikasi kalian diharuskan untuk bisa berbahasa Inggris karena ada sesi wawancara dengan penguji gitu. Jadi nanti sertifikasi itu yang saya tahu ya, ini cerita dari mentor saya. Jadi setelah kita membuat project untuk mobile, nah habis itu nanti ada sesi wawancara gitu, dan itu harus banget pakai bahasa Inggris. Soalnya terkadang yang uji itu bisa aja orang India, orang mana gitu kan, pokoknya orang luar Indonesia kayak gitu. Terus ada juga sesi refleksi dan konsultasi. Nah ini biasanya diadakan seminggu sekali untuk menunjang siswa-siswa yang kira-kira masih kebingungan dalam self-paced. Kan namanya juga self-learning ya, self-paced. Nggak semuanya kita bisa gitu. Nggak bisa belajar sendiri kan nggak mungkin kan. Pasti beberapa ada yang kayak, oh ini gimana nih caranya gitu kan. Apalagi misalkan yang mobile path nih. Nanti kalian bakalan dihadapin sama submission di akhir kelas kayak gitu. Submission ini untuk menguji pemahaman kalian tentang pelajaran yang telah diberikan. Nah, biasanya submisinya tentang disuruh membuat proyek sesuatu gitu. Nah, di situ kalian bisa mengkonsultasikan dan merefleksikan diri kalian kepada mentor-mentor yang udah diberikan gitu. Nah, satu lagi, ada metode belajar yang paling dinanti sama semua siswa Bangkit nih, namanya Capstone Project. Di Capstone Project ini, kita dikasih waktu sebulan membuat tim dan bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan suatu produk yang bisa berguna buat masyarakat. Nah, kalau produk kita masuk top 20, tapi tergantung ya, topnya itu top berapa. Kalau tahun lalu itu top 15, kalau di tahun ini di batch saya itu sampai top 20. Nah, yang masuk top 20 ini bakalan mendapatkan dana inkubasi dari Google, juga dari Kemendikbud sebesar 149 juta. Seingat saya, itu satu tim, dan satu tim isinya 6 orang. Nah, itu uang buat apa? Itu uang buat keberlangsungan hidup dari startup yang udah kita buat, project yang udah kita buat gitu. Jadi buat kalian yang udah ada niat bisnis nih sebelum masuk Bangkit, udah kalian fokus cari solusi apa, masalah apa yang bisa kalian beri solusi berupa IT. Nah nanti kalian tinggal cari tim di Capstone Project untuk membuat solusi dari masalah yang udah kalian pikirin. Terus misalkan solusinya ternyata bagus, Bangkit bakal ngelihat, terus dapat top 20, kalian dapat dana inkubasi sebesar yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi udah itu kalian langsung jadi bikin startup guys, itu dapat 149 juta ya. Nah, kebetulan saya sekarang lagi pada fase ini, Capstone Project ini. Gitu. Nah, ini list soft skill yang
kita dapetin, pelajaran soft skill yang kita dapetin, kayak critical thinking, bagaimana cara berpikir lebih kritis lagi, terus giving feedback, bagaimana cara memberikan feedback yang baik kepada orang-orang, personal branding gitu, bagaimana kita membranding pribadi kita gitu, bahwa misalkan saya programmer, nah gimana cara kita membranding personal kita sebagai programmer kayak gitu, terus interview communication, time management. Nah apalagi misalkan nanti kalian masuk Bangkit, kalian bakalan sibuk banget. Kalian bakalan diajarin bagaimana memanage waktu yang tepat, kayak gitu. Growth mindset dan sebagainya. Nah, di English Course juga, di sini kalian bakalan ketemu banyak banget native dari luar negeri yang bakalan ngajarin kalian bahasa Inggris. Jadi di Bangkit, kita tuh diharuskan untuk aktif berbahasa Inggris. Apalagi ketika English Course, jadi nanti bakalan ada native. Kalau kelompok saya itu lebih seringnya dari Australia, dia bakalan ngomong terus ngomong, tapi kita bakalan tiba-tiba ditanya kayak gitu, misalkan Rifki, gitu ya, saya udah lupa pokoknya. Intinya kalian harus aktif banget bahasa Inggris gitu. Itu juga sebagai salah satu penunjang kalian untuk wawancara ketika sertifikasi nanti di akhir. Oke, next. Nah, ini adalah materi yang bakalan didapatkan ketika kalian masuk Bangkit. Pelajaran-pelajarannya seperti ini. Di machine learning ada IT automation with Python, Google Data Analytics, Mathematics for ML and Data Science, Machine Learning Specialization, TF Developer Professional Certificate. TF itu maksudnya TensorFlow ya. Jadi ini kalau nggak salah dapatnya tuh di Coursera. Nah, semua ini dapatnya di Coursera sampai yang ini. TF Certification Prep itu dapatnya di Decoding kayak gitu. Nah, ini adalah total dari jam pelajaran yang harus kita siapkan ketika masuk Bangkit gitu. Jadi buat kakak-kakak yang misalkan udah di semester 5 atau 6, itu silahkan untuk mengajukan konversi SKS gitu. Soalnya di Bangkit ini insya Allah kita bakalan sibuk banget parah gitu. Tapi untuk kalian yang murid-murid IDN, berbahagialah, waktu kalian sangat banyak. Nah, lanjut ke Android. Seperti yang udah saya bilang tadi, ada basic Kotlin, ada Android for beginner, terus ada fundamental. No, jadi udah beginner itu ternyata setelahnya ada lagi namanya fundamental. Awalnya juga saya kira beginner itu bakal langsung loncat ke intermediate, ternyata enggak gitu guys. Terus ada solid paradigma, jadi ini kita diajarkan bagaimana struktur OOP yang baik dan benar gitu. Di sini aku sih ngerasa kayak ngebuka banget gitu pemikiran tentang OOP di Android kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian emang basicnya udah mobile atau Android, ini bakalan sangat berharga banget buat kalian, yaitu pas mata pelajaran intermediate sama Jetpack Compose. Wah, ini saya ngerasain banget. Kayak intermediate itu ternyata dia ngebahas tentang animasi, ngebahas tentang Gmaps gitu. Jadi bagaimana kita membuat aplikasi yang bisa terhubung dengan Gmaps gitu. Jadi kita nggak aplikasi kita tuh nggak yang ngebosenin gitu. Bisa aja kita ngehubungin aplikasi kita dengan Gmaps. Kayak misalkan Pokemon Go gitu. Terus juga sama, nah ini dia udah buka. Ya, kita lihat-lihat apa aja sih pelajaran yang didapetin dari decodingnya. Aduh, balik lagi. Nah, ini nih, ini intermediate-nya. Terus Advanced UI. Nah, Advanced UI ini kita diajarin gimana sih cara buat custom view gitu. Misalkan kalian pengen buat sesuatu yang benar-benar dari scratch. Nah, kalian kan biasanya, nggak kalian sih, saya mungkin ya. Saya biasanya tuh bakalan bikin di Figma, saya export download, habis itu saya langsung pakai sebagai drawable.
Masih ada suaranya? Nggak ada ya? Halo? Halo? Ada? Oh, ada. Oke. Ada. Aman, Mas. Nah, diajarin tentang Advanced UI, bagaimana untuk mengkustomisasi view dari scratch. Terus ada animation. Jadi biar aplikasi kita nggak ngebosenin, kita nambahin animasi di dalam aplikasi kita. Terus localization accessibility, ini jadi gimana aplikasi kita bisa berguna nggak cuman buat orang normal aja, tapi buat disabilitas juga bisa berguna, seperti itu. Nah, service ini tentang notifikasi, yaitu nanti kalian bakal belajar deh kalau misalkan masuk Bangkit. Nah, ini ada submissionnya yang udah saya bilang tadi, kita disuruh buat aplikasi berupa story app. Terus ini geolocation. Nah, ini nama materinya yang bakalan kita pelajarin. Terus, nggak cuma itu, kita juga diajarin caranya testing, juga advanced database. Nah, ini dia yang sangat penting sih kalau menurut saya di dunia permobilan. Kalau misalkan kalian sering buka Instagram, gimana sih caranya kayak biar mempunyai list yang selalu update. Nah, nanti kalian bakalan belajar di sini cara menggunakan paging seperti itu. Nah, lanjut. Oke. Ini kalau ada yang mau nanya silakan ya, silakan angkat tangan. Ntar Mas Roger bakalan open antrian. Habis itu nanti bakalan saya jawab. Nggak apa-apa. Ini kita sesi santai aja. Terus untuk cloud computing ada web basic, belajar tentang HTML, CSS dan JavaScript. Terus ada Google IT support, dasar-dasar tentang komputer sih kalau yang saya pelajarin waktu itu. Terus Cloud Computing Foundation, Cloud Engineer Learning Path, terus Back and Basic. Nah, mulai dari sini ke bawah ini dapat dari decoding. Kayak gitu. Ini skill bus ini tadi yang saya bilang GCSB. Nah, kalau web basic kalau nggak salah dari decoding, terus Google IT support ini dari Coursera gitu. Oke, untuk kurikulum lengkapnya kalian bisa klik link di bawah ini. Saya copy dulu. Nah, bisa buka di kolom komen. Nah, itu bisa dicek ya teman-teman untuk mau lihat nih kira-kira materinya apa aja. Itu bisa dicek di komentar. Dan ini sampai sini kira-kira ada yang mau tanya nggak nih? Mumpung masih belum jauh, kita masih fundamental atau perkenalan dulu tentang Bangkitnya. Tadi kan sempat kayak ngomongin gimana sih garis besar belajar metodenya. Kayak misalkan ada capstone project. Nah, mungkin ada yang mau ditin dulu nggak dari situ? Oh, ada yang bertanya nih, Kak Rifki. Oke. Berarti program ini belum tersedia untuk UI UX ya, kecuali satu modul dan itu fokus di mobile. Benar begitu nggak? Betul banget. Tapi menurut saya tidak menutup kemungkinan untuk UI UX ikut di Bangkit ini ya. Gitu. Jadi buat kalian anak UI UX, kalian masa nggak mau sih memperbesar pengetahuan kalian tentang Android? Android developer itu gajinya gede banget kalau kalian tahu. Jadi bisa aja kalian misalkan dari UI UX berpindah ke Android developer, silahkan. Itu sangat amat disarankan. Gitu. Biar kalian nggak cuman geser-geser mouse doang. Tidak gitu. Nah, iya tadi saya lupa nyebutin ya, ada kelas UI UX juga ntar. Kita diajarin gimana caranya buat UX case study yang benar. Terus disuruh buat maze ya untuk ngetes apakah prototipe Figma kita udah berjalan sesuai user experience yang diinginkan.
kemudian ada kelas certification gitu. Jadi kalau kalian perhatiin di semua kelas ini pasti di ujungnya ada certification prep atau preparation. Nah, ini tuh maksudnya nanti sebelum kalian mengambil sertifikasi, kan sertifikasi itu namanya sertifikasi ya nggak mudah gitu. Nah, sebelum kita ambil sertifikasi, nanti kita dikasih persiapan dulu. Nah, persiapannya ini biasanya dapat dari decoding kayak gitu. Baru kalau udah lolos kelas certification, baru kita dikasih tiket untuk ikut certification kayak gitu. Nah, kebetulan saya belum nyampe sampai tahap ini nih. Kalau nggak salah nanti akhir Juni kalau nggak salah itu baru ada certification prep untuk yang BAT 1 ini. Oke. Oke, thank you Kak Rifki atas jawabannya. Ya berarti kalau yang khusus UI UX mungkin untuk sekarang belum ada, tapi ya teman-teman bisa masuk ke apa namanya tadi materi Android nggak sih? Iya, Android Kak. Nah, tuh di Android kalau kita lihat di situ ada mobile UI UX 23 jam di situ. Nah, ya teman-teman juga bisa explore diri teman-teman, apakah kira-kira siapa tahu nih tiba-tiba belajar sedikit tentang Android tiba-tiba suka juga gitu loh. Ya, ini bisa nambah opportunity atau value diri dari kalian sendiri gitu loh. Iya, semangat lah. Kalau misalkan belum ada yang ada di sini jurusannya. Iya. Ya, mungkin lanjut aja ke Rifki ke slide selanjutnya. Oke, boleh. Jadi mau nambahin juga ya, seperti yang Kak Roger bilang. Jadi pokoknya kalian jangan berkecil hati. Misalkan kalian emang benar-benar belum belajar sesuatu yang ada di sini. Karena insya Allah Bangkit bakalan nge-provide materi benar-benar dari scratch. Nih, kayak misalkan Android dari basic Kotlin, dari beginner Android, fundamental, kayak gitu. Jadi kalian jangan berkecil hati dulu. Misalkan kalian, apa nih Android? Saya bisa UI UX doang. Kotlin apaan sih? Gitu. Nah, jangan kayak gitu. Kalian harus coba untuk punya rasa mengupgrade diri kalian untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari gitu guys. Nah, ini beberapa kesan-pesan ya dari Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Seperti yang kalian bisa baca ya, Bangkit sangat dekat di hati saya karena social entrepreneurship dan teknologi itu nyambung gitu. Dari Pak Nadiem Anwar Makarim. Terus dari Ibu Leni Suwarti sebagai SVP of Data Protection and Privacy Office di Tokopedia. 3 tahun berjalan, program ini telah menorehkan standar baru dalam pengembangan talenta digital. Kayak gitu guys. Oke, next. Ini beberapa universitas yang sudah menjadi mitra Bangkit. Nah, misalkan kalian ada universitas kalian ada di salah satu mitra ini, kalian tinggal langsung datengin aja dosen kalian yang berurusan sama Bangkit gitu ya. Biar apa ya? Biar kalian tahu administrasinya kayak gimana aja. Bisa ditanya-tanyain ke dosen kalian yang ngurusin perbangkitan di kampus kalian. Oke, lanjut. Jadi beberapa Bangkit affiliate kampus. Stikom belum ada ya? Iya. Soalnya Bangkit ini juga program baru ya guys ya. Bisa dibilang saya aja angkatan 4. Berarti baru ngelolosin 4 angkatan. Nah, oke, next kita akan ngebahas kemanfaat mengikuti program Bangkit 2023 batch 2. Nah, ada 6 keuntungan ketika kita mengikuti Bangkit 2023. Yang pertama, dapat sertifikasi global dari Google. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah sertifikasi, dapat sertifikatnya, kalian tulis di LinkedIn kalian. Android Certified Developer by Google, kayak gitu. Wah, itu mantap banget udah. Terus kedua, kurikulum dan instruktur dari industri. Nah, jadi semua materi yang di Provide Bangkit
itu udah sesuai sama kebutuhan industri. Jadi kalian nggak perlu takut untuk terjun langsung ke dunia kerja ketika kalian sudah belajar dari Bangkit kayak gitu. Soalnya semua materinya udah disesuaikan sama industri gitu. Saya juga ngerasain kayak, wah ini emang bener-bener teknik yang bakalan, maksudnya pelajaran yang kita dapatkan itu kebanyakan pelajaran tentang teknis yang bakalan kita harus lakuin ketika terjun ke industri 3 tadi. Terus keterampilan untuk siap karir. Nah, selain keterampilan teknis yang kalian dapetin, di sini juga ada keterampilan berupa soft skill dan juga bahasa Inggris. Nah, nanti kalian juga bakalan dapat soft skill, juga dapat keterampilan berbahasa Inggris dari Bangkit. Nah, ini nih yang nggak boleh lupa, konversi SKS. Ini penting banget. Soalnya misalkan kalian ikut Bangkit, tapi kampus kalian nggak nerima konversi SKS, itu kalian berarti harus tetap kuliah dan juga harus tetap ikut Bangkit kayak gitu. Saya sih nggak kebayang ya. Saya sebagai mahasiswa Stikom CKI dari dari IDN yang kuliahnya itu cuma Sabtu Minggu, itu tuh masih ribet banget buat ngehandle Bangkit gitu. Yang mana notabene-nya Senin sampai Jumat itu kosong gitu kebanyakan. Nggak kayak teman-teman saya yang mereka tuh Senin sampai Jumat itu tetap masuk, dan ternyata mereka ada beberapa yang nggak dapat konversi SKS gitu. Jadi mereka harus tetap kuliah juga, Bangkit juga gitu. Takutnya ntar kita keteteran nggak bisa ngehandle dua-duanya. Terus yang kelima ya berarti. Kelima ada lowongan kerja untuk lulusan gitu. Jadi ketika kalian dinyatakan sebagai alumni Bangkit, tiap tahun Bangkit akan mengadakan career fair. Nah, di career fair ini banyak perusahaan yang bakalan buka lowongan kerja khusus untuk alumni Bangkit gitu. Jadi misalkan kalian nggak dapat sertifikasi, terus capstone project kalian ya nggak masuk top 50, top 20, ya udah kalian jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Asalkan kalian menyelesaikan mandatory yang diberikan Bangkit, selain tambahan kayak tadi capstone project dan juga sertifikasi, itu kalian bakalan terhitung sebagai alumni Bangkit. Yang mana kalian akan dibolehkan untuk ikut career fair yang dikhususkan untuk alumni Bangkit aja. Gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling banyak diincer ya sama semua orang, yaitu dana inkubasi. Seperti yang di awal sudah saya jelaskan, sebesar 140 juta. Oh, kalau tahun saya sih 149 ya. Dan juga mentor untuk calon startup gitu. Jadi kita lolos top 20, kita udah punya perusahaan sendiri, guys. Oke. Mungkin dari keuntungan ini ada yang mau nanya, kayak misalkan, Kak dapat pulsa nggak buat buat internet meet-nya atau gimana gitu, silakan. Kira-kira ada yang mau tanya nggak? Ini ada pertanyaan terkait dengan mengikuti program Bangkit. Ini harus sudah semester 5 ya? Jika mana sekolah kita nggak terdaftar, itu gimana ya Kak bisa daftar? Mungkin itu bakal dibahas nanti di syarat-syarat teman-teman. Jadi tungguin ya. Keluar-keluar. Oke. Itu di bagian syarat dan prasyarat terkait dengan registration Bangkit nanti. Oke. Betul. Oke, untuk pertanyaan tadi mungkin kita akan jawab di akhir ya, Mas Gilang. Kita bakalan bahas sambil spill dikit lah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan tentang keuntungan mengikuti Bangkit, kita next ke slide selanjutnya. Oke. Nah, ini sesi-sesi yang bakalan kalian ikutin ketika kalian masuk Bangkit. Jadi ada ILT, Instructor Led Training. Nah, ini biasanya para expert
dalam hal soft skill, dalam hal English. Nah, itu nama eventnya adalah ILT gitu. Terus ada weekly mentoring session. Nah, ini adalah sesi yang diadakan seminggu sekali untuk murid-murid bangkit gitu. Jadi nanti ketika kalian masuk bangkit, kita bakalan dibagi menjadi beberapa kelas. Kalau saya itu MD 15 ya, berarti MD kelas yang ke-15 dan itu isinya ada sekitar 25 siswaan gitu. Nanti kita di situ diskusi tentang apa aja problematika kita ketika ada di bangkit gitu. Kita kayak ngadu gitulah ke mentor kita, Kak, ini nih saya belum ngerjain mission ini gitu. Terus misalkan kita ada kelalaian juga, nanti mentor kita bakalan ngingetin kita untuk terus untuk terus semangat buat ngerjain mandatory yang diberikan bangkit kayak gitu. Terus pokoknya di mentoring session ini kalian bebas guys, terbuka sama mentor mau bicara apa aja gitu. Yang penting masih berhubungan dengan bangkit. Terus ini ada sesi juga, sesi tambahan ya biasa ini namanya guest speaker session. Nah, ini ada Kak Giovanni Sakti Nugraha. Dia kepala dari GoPay System di Gojek. Oh, keren banget ini Kak Giovanni ini. Begitu. Ini biasanya guest speaker session ini diadakan di hari Jumat sore dan non mandatory ya, atau opsional aja gitu yang mau ikut dan yang sempat aja gitu. Tapi nanti bakalan diadain absen untuk selalu ikut guest speaker session. Kalau yang sering ikut nanti dapat poin di bangkit. Gitu. Nah, ini salah satu dokumentasi weekly session tadi, weekly mentor session. Nah, ini peluang raih karir sukses di perusahaan teknologi terdepan. Dari tahun lalu ada 6.800 peserta. 86%-nya ini logo apa ya? Oh, ini kurang tahu, tapi intinya 26%-nya itu wanita, terus 67%-nya itu dari kota kecil dan menengah. Nah, ini beberapa perusahaan yang ikut dalam karir perbangkit khusus untuk alumni bangkit. Jadi kalau misalkan kalian alumni bangkit, kemungkinan untuk diterima di perusahaan-perusahaan ini lebih besar gitu. Ada ini yang terkenalnya yang pasti kalian gak asing, ada BCA, BTPN, OCBC, Ruang Guru, ada Wings juga, ada Tokopedia, Si Cepat, Nutrifood, Kalbe, dan masih banyak lagi. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk terus bertambah ya guys ya. Jadi semakin lama pasti semakin banyak perusahaan-perusahaan yang mau merekrut lewat karir fair bangkit gitu. Nah, ada 2.300 posisi lowongan kerja. Nah, loker khusus bangkit graduate tuh. Keren banget kan? Preferably is a Google bangkit graduate. Jadi maksudnya lebih memilih graduate dari bangkit gitu. Jadi mereka lebih approve, lebih terpercaya kayak gitu. Nah, ini tim inkubasi yang didanai Google dan Dikti di tahun 2023. Jadi dari bangkit 2022 kemarin itu kan ada capstone project top 15. Nah, yang top 15 ini yang dapat dana inkubasi sebesar 140 juta. Nah, ini nih mereka ini aplikasi mereka. Ada Teddy, ini tadi kemarin kalau nggak salah itu tentang teman disabilitas. Ada Journey, ada Dwicara, ada Her AI. Ya kebanyakan emang aplikasi yang berbasis AI guys, gitu. Jadi nanti di Capstone Project karena emang ada machine learning timnya, kita bakalan berkolaborasi semua tim. Jadi untuk back end bakal dibuatkan sebuah fitur dari machine learning yang akan dideploy oleh tim CC atau cloud computing ke GCP sebagai API yang akan digunakan ke mobile kayak gitu. Itu garis besarnya untuk Capstone Project nanti. Dan ini ada EcoSense dan ini adalah top 1-nya nih. First place
dipegang oleh EcoSense. Itu. Nah, ini ada perusahaan rintisan luaran program inkubasi bangkit. 1 dari 30 tim terbaik yang mendapat dana inkubasi. Nah, ini adalah total dari semua tim yang dikeluarkan Google dan Dikti, yaitu 4 miliar plus 60 mentor industri. Gitu. Jadi ketika kalian buat startup, itu kalian nggak sendiri guys nanganinnya. Bakalan ada mentor yang membimbing kalian mau dibawa kemana nih aplikasi kita kayak gitu. Nah, lanjut kita mau masuk ke cerita dari peserta dan lulusan bangkit nih. Kayak sebelumnya ada pertanyaan dari yang udah dijelasin. Silakan ya. Atau ada yang mau diobrolin? Ya. Ayo. Kita obrolin bareng-bareng aja nih. Ya. Kita bincang santai aja, bincang santai. Gak bosen lah. Emang bosan berarti ya dari tadi. Kalau yang ada mau open mic, langsung aja open mic ya teman-teman. Gak usah izin-izin dulu, langsung aja open mic. Gasin aja, santai. Kita nggak resmi-resmi banget ya, biasa aja. Iya, siapa nih? Oke, izin tanya mungkin ya Kak. Oke. Jadi inti dari program bangkit ini itu kita pertama dan nanti itu putus-putus ya. Project itu Oke, halo Mas Gilang. Jaringan Maaf, putus-putus ya di saya. Bisa diulangin Kak Gilang? Soalnya jaringannya lagi putus-putus nih. Oh ya, oke. Jadi program bangkit ini ada, jadi kita nanti itu bakal diajarin dan nanti untuk terus dibimbing untuk membuat suatu project, dan dimana jika project kita terpilih untuk menjadi suatu startup, itu bakal dibimbing lagi sampai benar-benar bisa jalan lah, atau ibarat seperti bangkit ini apa bootcamp atau kuliah cepat atau gimana nih? Nah. Masih bingung ya, ini tuh sebenarnya apa sih gitu ya? Iya, betul. Kalau dibilang bootcamp, nggak ada bootcamp yang selama bangkit ya menurut saya. Atau ada mungkin, tapi seintens bangkit ini kayaknya nggak ada. Jadi saya nggak bisa bilang bootcamp juga. Tapi mau dibilang kuliah online juga bisa aja dibilang kuliah online. Soalnya bangkit menyediakan konversi SKS. Saya sih lebih suka nyebutnya ini aja ya, program belajar mandiri aja ya mungkin ya. Program belajar mandiri yang diberikan oleh Google kayak gitu. Saya juga sampai sekarang ikut bangkit masih bingung juga nyebutnya apa nih. Kalau misalkan ada orang tua nanya kan, atau om-om saya nanya, "Ki, kamu ikut kampus Merdeka itu apa namanya?" gitu kan. Oh, apa ya gitu. Saya juga masih kayak gitu, tapi saya bilang aja ini program belajar mandiri dari Google gitu. Kayak gitu aja paling bilangnya. Berarti lebih ke belajar ya Kak ya? Iya, kita bakalan diajarin. Soalnya dibilang bootcamp juga ini lama banget ya. Programnya tuh 6 bulan gitu, hampir setengah tahun. Ya, rata-rata kan bootcamp paling lama ya 3 bulan sih yang saya tahu ya. Ya. Mungkin Mas Gilang pernah ngelihat bootcamp yang sampai 6 bulan kah? Oh, berarti ini sama persis seperti Apple Academy ya, Mas? Iya, betul banget, betul. Oh, iya. Tapi perbedaannya mungkin ada di inkubasi dananya kayak gitu ya. Soalnya Apple Academy belum pernah denger sih saya.
Kalau misalkan di Apple Academy itu ada inkubasi dana dan sebagainya gitu. Ya, mungkin bedanya kalau di Apple Academy itu kita biasanya nanti dipinjemin device yang paling terbaru dari Apple produk. Ya contohnya kayak MacBook. Coba kalau di sini mah ya dana inkubasi tadi. Iya, mungkin. Ya, mirip banget kayak gitu. Cuman ini dari Google gitu. Kalau yang Apple Academy dari Apple gitu. Tapi masih sama-sama mobile gitu. Oke, terjawab ya Kak Gilang? Ya, terjawab Mas Fajar, aman. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama Mas Gilang. Thank you, bisa. Mungkin langsung dilanjut aja. Oke. Rifki. Oke, kita lanjut ke cerita peserta dan lulusan Bangkit. Ya, ada video. Masuk gak suaranya? Enggak sih, Kak. Enggak ya? Oke. Saya lepas headset dulu. Oke, sekarang masuk gak? Aku takut ketinggalan dari teman-teman yang sudah lebih dulu belajar. Dulu aku baru sadar kalau pemrograman web itu lumayan kompleks. Latar belakang aku dari non-IT kadang-kadang membuat aku bertanya juga, kira-kira aku bisa survive nggak ya? Matematikanya itu sangat sulit. Pertama-tama saya belajar di teknik informatika. Keterbatasan ekonomi keluarga yang membuat aku bertanya, apa aku bisa? Dari jurusan Geofisika Universitas Indonesia. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Dari jurusan Manajemen Universitas Brawijaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Telkom. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang. Meski kuliah di jurusan Geofisika, aku tertarik belajar IT karena saat ini digitalisasi sudah mulai banyak diterapkan di berbagai bidang, termasuk geofisika. Dulu di semester 3, aku ada mata kuliah namanya Object Oriented Programming. Dari situ aku belajar bahasa Java. Seniorku bilang, kalau kamu suka OOP dan kamu suka Java, ada baiknya kalau kamu coba develop Android. Karena salah satu drama Korea bernama Startup, terus aku merasa, kayaknya seru juga ya belajar tentang wawasan teknologi. Aku tertarik ke machine learning ini karena aku punya visi bahwa kita itu akan terbantu dengan komputer. Aku ingin belajar IT karena sejak kecil aku suka main komputer yang dibelikan ibu, dan ibu dukung penuh cita-citaku karena beliau ingin masa depan aku yang lebih baik. Aku pilih Bangkit karena Bangkit merangkul orang-orang non-IT seperti aku dan memberi ruang kepada perempuan untuk sama unggulnya seperti laki-laki. Aku pilih belajar di Bangkit karena program ini diadain Google dan industri keren lainnya seperti Goto dan Traveloka. Aku ikut Bangkit karena pengen belajar ingin membuat startup seperti 6dosan dan juga Sodelmi di K-Drama Startup. Aku pilih belajar di Bangkit karena aku melihat alumni-alumni lulusan dari Bangkit itu sangat terkenal di industri-industri Indonesia sekarang. Aku ikut Bangkit karena Bangkit punya program bursa kerja untuk semua lulusannya. Di Bangkit, aku mendapat pengalaman untuk membuat sebuah aplikasi bernama Dress-Omi, di mana Dress-Omi ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencoba pakaian secara digital. Aku dapat ilmu pengetahuan Android yang komprehensif. Selain itu, ada kelas bahasa Inggris dan juga soft skills yang sangat membantu dalam aku berkembang di dunia profesional. Setelah Bangkit, aku dapat banyak, mulai dari timku masuk top 50 Capstone Project, kemudian juga aku lulus dengan tingkat distinction. Aku mendapatkan banyak kenalan baru, mulai dari teman-temanku hingga sampai expert-expert yang di industri saat ini. Setelah ikut Bangkit, aku dapat ilmu Android yang bermanfaat dan juga pekerjaan full-time dari Bangkit Career Fair. Kini, Dress-Omi berhasil mendapatkan dana inkubasi sebesar 140 juta rupiah dari Google dan Dikti. Aku jadi software development engineer intern di Dana Indonesia. Sekarang aku jadi advisory associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia. Sekarang kesibukanku adalah bersama teman-temanku membangun startup yang bernama Kerjago. Sekarang aku jadi Android developer di PT Prima Vista Solusi. Oke, mungkin kayak gitu ya, cerita peserta dan lulusan Bangkit. Beberapa ada yang emang termotivasi dari film, dari drama yang bernama Startup. Terus beberapa emang yang dari karena kebutuhan ekonomi keluarganya gitu.
Iya, keren banget ya. Tadi ada mungkin yang dari jurusan geofisika, terus dia ikut bangkit. Ada yang mungkin tadi karena kekurangan di keuangan atau ekonomi keluarganya. Dan yang menarik tadi sih ada cerita tentang kalau misalkan dia itu terinspirasi dari drama Korea Startup ya teman-teman. Itu lucu banget sih. Tapi dia bisa sukses di acara bangkit kali ini. Oke. Kayak gitu guys. Kalian kira-kira dapat inspirasi dari mana nih untuk berkarir di dunia IT? Terus juga seperti yang udah saya bilang tadi, bangkit tuh nggak menutup kemungkinan kalian itu belajar dari nol kayak gitu. Tadi kan ada yang dari mana, dari geofisika, itu nggak nyambung banget sama IT. Tapi dia masuk ke bangkit, bisa lolos di bangkit sebagai machine learning-nya kah, atau sebagai cloud computing-nya kah, atau sebagai mobile developer. Gitu. Ini ada beberapa testimoni atau lebih tepatnya seperti sedikit pengalaman ya dari Kak Aditya Purnama, lulusan terbaik bangkit. Dia sekarang bekerja di Amar Bank. Terus juga ada dari Kak Siti Fatimah sebagai Android developer di PT Prima Vista Solusi. Gitu. Kenapa dulu? Oke. Kita next. Nah, ini ada juga beberapa feedback dari peserta tahun 2022 kemarin. Ada dari Kak Chandra Julius Sinaga sebagai Mobile Development Head. Sebelumnya saya tidak tahu tentang pemrograman dan apa artinya pemikiran komputasional. Belajar di sini adalah pengalaman yang membuka mata saya. Semua materinya berkualitas tinggi. Terus ada juga dari Kak Doma Zaneta sebagai Machine Learning Path. Kursus ini telah membuka mata saya tentang bagaimana saya dapat menemukan dan memahami hal yang esensial dalam machine learning. Gitu. Juga tentang bagaimana memecahkan masalah yang ada dengan perbaikan jangka panjang. Nah, kalian bisa ngecek nih keseruan acara-acara yang bangkit buat dengan cek #live after bangkit untuk cerita dari alumninya, POV alumni, atau dari live at bangkit dari POV peserta. Itu kalian cari bisa di TikTok, di Instagram, di LinkedIn terutama ya, LinkedIn, YouTube, kalian bakalan nemuin banyak banget postingan tentang bangkit, keseruan acara-acara di bangkit. Tapi kebanyakan emang tugasnya sih dari bangkit. Siap-siap deh pokoknya. Nah, buat kalian yang masih kepo buat cerita inspiratif lulusan-lulusan bangkit, bisa scan QR code-nya sekarang. Aku tungguin 2 menit ya untuk scan QR code. Ayo teman-teman, di scan dulu QR code-nya tuh yang ada di samping mana nih? Sini atau sini ya? Kalau aku sih sini. Nah kalau udah teman-teman bisa drop down and drop up, scroll, coba dilihat kira-kira cerita-cerita mereka ada nggak nih yang menginspirasi kalian. Oke, mungkin itu nanti bisa teman-teman akses lagi, bisa teman-teman baca lagi. Kira-kira Kak Rifki bisa dilanjut kah ke langsung syarat-syarat dan tata cara mendaftar? Oke, kita berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu syarat dan tata cara mendaftar nih. Yang kalian tunggu-tunggu banget. Oke. Berikut syarat daftar bangkit 2023 batch 2. Pertama, kalian harus WNI ya, warga negara Indonesia. Terus statusnya harus
mahasiswa berstatus aktif. Jadi kalian harus mahasiswa aktif, bukan yang sedang cuti atau drop out atau bukan mahasiswa, itu nggak boleh. Terus yang ketiga, berasal dari seluruh universitas yang terdaftar di PD Dikti, itu pastinya. Jadi untuk memverifikasi bahwasannya kampus kalian masuk di PD Dikti atau enggak, kalian tinggal buka websitenya PD Dikti. PD Dikti. Nah, ini kalian bisa cari data mahasiswa atau data perguruan tinggi kalian masing-masing. Gitu. Nah, biasanya nyarinya di sini nih. Di tab search ya. Oke. Terus lanjut. Pada saat program berlangsung, ketentuan semester mahasiswa adalah sebagai berikut. Ada D4 dan S1 itu minimal semester 5 atau lebih. Jadi sebenarnya kenapa Bangkit menentukan semester kayak gini? Itu seperti case-nya yang saya bilang tadi. Kalau misalkan di bawah semester 5 kalian merasa sibuk, sebaiknya kalian jangan daftar Bangkit dulu kayak gitu. Soalnya Bangkit ini bakalan minta banyak banget waktu kalian selama 6 bulan itu gitu. Terus untuk D3 ada minimal semester 4 atau lebih. Nah, jadi kan biasanya kalau mahasiswa yang D4 atau S1 itu udah rada longgar itu di semester 5 gitu atau tahun ketiga. Dan untuk mahasiswa D3 di tahun keduanya itu biasanya mereka udah rada longgar atau nyari-nyari magang biasanya ya. Tapi kalau misalkan kalian udah yakin positif, kalian masih tahun kedua tapi kalian udah longgar gitu, kalian daftar aja nggak apa-apa. Terus berasal dari seluruh program studi. Nah, ini Bangkit nggak ngasih batasan harus dari informatika atau harus dari ilmu komputer, nggak mesti. Semuanya boleh masuk. Gitu ya. Dari FMIPA silakan. Dari teknik-teknik fisika misalkan silakan. Terus kalian harus mahasiswa yang belum dinyatakan lulus per Januari 2024 gitu. Jadi nggak boleh tuh kalian udah mau lulus tapi kalian daftar Bangkit, itu tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan sama Bangkit. Kayak gitu. Nah, first step yang harus kalian lakuin untuk ikut Bangkit, kalian bisa klik link yang ada di screen g.co/bangkit. Nah, pastinya udah pada tau lah ya, sering banget postingannya berseliweran di Decoding, di YouTube-nya Pak Sandi Kagali, dan di beberapa programmer terkenal yang di Indonesia biasanya pada sharing-sharing tentang Bangkit juga. Oke, kita next. Nah, gimana sih alur pendaftarannya untuk Bangkit 2023? Jadi pertama kalian buka dulu link yang tadi saya tampilkan, g.co/bangkit. Terus klik apply now. Nantikan email kami untuk isi form pendaftaran. Jadi nanti bakalan di email sama Bangkit untuk verifikasi. Terus bakalan dikasih token untuk tes. Nah, habis itu kalian harus mengerjakan assessment test yang ada dari platform Decoding. Jadi token yang kalian dapetin kalian klaim di platform Decoding. Kalau yang belum punya akun Decoding, gimana Kak? Ya dibuat dulu aja. Dibuat dulu baru klaim gitu, biar tokennya nggak hilang. Habis itu kalian daftar di Kampus Merdeka atau Kampus Merdeka Mandiri. Nah, jadi Bangkit ini membuka 2 jalur biasanya. Jadi ada jalur Kampus Merdeka, terus kalau misalkan kalian nggak diterima di jalur Kampus Merdeka atau jalur utama, kalian bakalan keterima di yang mandiri gitu. Nah, kebetulan saya kemarin diterima di yang mandiri gitu. Bedanya apa sih, Kak? Sebenarnya kalau dari Bangkit sendiri nggak ada bedanya sama sekali. Kita dapat semua hal yang di-provide Bangkit dari materi basic sampai expert. Terus sertifikasi juga kita tetap berpeluang sama yang Kampus Merdeka. Bedanya itu dari yang saya perhatiin, pertama, yang Kampus Merdeka ini dia tuh wajib banget ngisi logbook.
logbook harian gitu. Saya juga kurang tahu isinya karena saya jalur mandiri ya. Jadi nggak tahu isinya logbook itu apa. Tapi mereka selalu di apa ya sebutannya dikejar-kejar gitu sama bangkitnya, sama admin bangkit buat ngisi logbook gitu. Kalau nggak logbook kalian nggak lolos bangkit kayak gitu. Di satu sisi saya merasa bersyukur juga nggak lolos di kampus Merdeka tapi lolosnya mandiri. Terus yang kedua, kalau nggak salah ya, tapi ini saya juga masih rada ragu sih. Kalau nggak salah teman saya pernah ngasih tahu dia tuh dapat uang pulsa gitu, kayak uang pengganti apa namanya media pembelajaran lah sebutannya dari kampus Merdekanya. Nah, jadi Bangkit nggak provide uang pulsa ini, tapi kampus Merdeka yang bakalan provide uang pulsa ini. Tapi itu kalau nggak salah ya, soalnya teman saya baru 1-2 doang yang cerita gitu, nggak banyak. Kayak gitu guys. Jadi di satu sisi saya merasa merugi, nggak rugi juga sih sebenarnya, yang penting lolos. Tapi di satu sisi saya merasa beruntung karena ngisi logbook itu nggak gampang guys. Kelihatannya kayak soalnya banyak banget mereka yang keteteran untuk mengisi logbook gitu. Selalu diingetin di kelas saya juga banyak sama mentor kayak ayo yang belum isi dong gitu. Terus di list nanti siapa aja yang belum isi gitu. Nama saya nggak pernah muncul soalnya kan kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka Mandiri maksudnya. Terus nanti kalau misalkan kalian lolos di antara dua jalur ini, kalian bakalan dikasih email sama Bangkit bahwasannya kalian lolos, terus kalian dikasih ID, dikasih password untuk masuk ke portal Bangkit kayak gitu. Nah, kira-kira di sini masih ada yang bingung atau kita bisa lanjut? Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, terus apa aja sih yang harus kita siapin sebelum kita mendaftar di Bangkit? Nah, kita harus nyiapin beberapa surat untuk masuk ke Bangkit ini. Pertama, surat komitmen. Nah, ini ada linknya. Nanti saya share slide-nya buat kalian referensi surat-suratnya. Terus ada surat rekomendasi. Nah, surat komitmen ini isinya apa? Isinya itu tanda tangan kita, terus juga pernyataan bahwasannya kita mau wifi ya? Hah? Nyala kok. Udah. Mati. Lu share. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, maaf guys. Halo Mas, izin tanya Mas. Oke, silakan. Oke, ya jadi gini ya, kemarin kan saya udah daftar ya terkait program Bangkit ini. Nah, kemudian kan nyelesain beberapa course yang itu memang salah satu persyaratan ya, persyaratan lulus dari Bangkit. Nah, setelah itu kan ada email masuk nih dari Bangkit emailnya. Nah, isinya itu berupa form yang harus diisi kayak mengetahui kampusnya itu dapat izin gitu. Jadi peserta misalkan saya Halo? Lost connection.
Hilang lagi ya? Hilang, Cok. Iya, Cok. Gimana? Coba ulangin, Kak Rafli. Jadi kan kemarin udah nyelesain beberapa course kan. Habis itu dapat email, terus harus dapat izin terkait program ini dari pihak kampus. Nah, setelah dapat izin, apa itu ada step-step lain yang harus dikerjain? Oh, jadi ini surat izin ya berarti ya? Udah dapat surat izin. Iya benar Kak. Surat yang ini nih, bentar ya. Saya share screen. Surat izin tuh maksudnya komitmen atau yang rekomendasi atau SPTJM? Untuk suratnya itu kayak berisi seperti itu kayaknya. Habis itu ntar paling bawahnya itu ada bertanda dari pihak kampusnya. Oh ya. Kalau udah itu kalau nggak salah nanti tuh bakalan disuruh untuk login ke Kampus Merdeka, webnya Kampus Merdeka. Nah, kalau udah ntar di Kampus Merdeka kalian disuruh isi surat komitmen dan surat rekomendasi, juga SPTJM-nya gitu. Nah, nih, kan ada surat rekomendasi submit ke Kampus Merdeka website. SPTJM juga Kampus Merdeka website. Terus untuk surat komitmen, berarti surat yang ini ya, surat yang ini disubmit ke form yang dikirim lewat email gitu. Jadi tungguin aja email untuk submit form surat rekomendasi gitu. Oke, gimana Kak Rapli? Udah terjawab? Mungkin bisa kalau merasa belum dapat emailnya, mungkin bisa dicek-cek lagi ya. Soalnya kemarin juga terakhir baru dapat ini sih untuk surat komitmennya. Oh iya. Berarti kemungkinan belum dikasih lagi ya formnya. Soalnya saya juga waktu itu email-email Bangkit itu seringnya masuk ke spam gitu, nggak tahu kenapa. Entah sistem Gmail-nya atau gimana. Cuman kebanyakan emang email Bangkit masuk ke spam jadinya. Mungkin karena Bangkit terlalu banyak ngirim ini ya, ngirim email ke saya jadi masuknya ke spam kayak gitu. Oke, terima kasih Kak infonya. Yo. Nih ya, deadline untuk semuanya jangan sampai lupa nih. Perlu dicatat 7 Juni 2023. Gunakan template yang ada. Istilah dengan teliti, patuhi jadwal pengumpulan gitu. Jadi misalkan kalian telat, nggak ada keringanan deh pokoknya nggak bakal diperpanjang lagi waktunya atau gimana sama Bangkit gitu. Kecuali kesalahan dari Bangkit, maka dia bakalan perpanjang lagi waktunya. Gitu. Jadi set kalender dari sekarang. Nah, ini template surat komitmennya. Tadi ya kita udah lihat-lihat. Ini surat rekomendasi Kampus Merdeka. Nah, ini nanti ditandatanganin sama rektor, kalau nggak wakil rektor, kalau nggak ada juga direktur, kalau nggak ada wakil direktur, kalau nggak ada dekan, wakil dekan, kepala, atau ketua program studi,
Kalau nggak ada juga kepala atau ketua jurusan. Tuh. Nah, ini SPTJM, surat bertanggung jawab mutlak mahasiswa peserta program MSIB angkatan 5. Nah, nanti kalian berarti angkatan 5 ya, guys ya. Nah, ini ada tanda tangan orang tua. Masukin tanda tangan orang tua atau wali kalau misalkan nggak ada orang tua gitu. Kalau kemarin saya nyiapin berapa ya? 2 materai untuk SPTJM, juga untuk surat rekomendasi gitu. Terus tadi ada pertanyaan ya dari Mas Gilang yang tentang pendaftaran. Mungkin bisa desain ulang, soalnya di saya udah nggak tampil lagi. Atau Kak Roger bisa desain ulang. Kak, seingatku tadi Kak Gilang itu nanya tentang apakah harus semester 5 ketika daftar Bangkit ini atau gimana tuh? Ya. Sebenarnya balik lagi seperti yang udah saya bilang tadi ya. Kalau kalian merasa waktu kalian senggang gitu untuk mengikuti program Bangkit yang notabene-nya itu kalian bakalan digempur abis-abisan gitu, silakan daftar aja, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa, oh saya sibuk nih, saya ada kerjaan. Soalnya di Bangkit juga kalau nggak salah tuh ada surat bahwasannya selama program itu nggak mengikuti kegiatan apapun gitu, yang membuat program Bangkit terganggu ketika berjalan gitu. Di mana ya? Nah ini nih, tidak mengikuti dan melaksanakan kegiatan lain mengganggu kegiatan di program Bangkit gitu. Apabila saya mengikuti kegiatan di luar program Bangkit, saya tetap berkomitmen sesuai poin nomor 5 gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada kegiatan sekalipun di luar, kalian harus tetap memprioritaskan Bangkit gitu. Misalkan kalian nggak bisa nggak bisa nih pekerjaan ditinggalan cuman buat Bangkit gitu, nggak cuman sih. Tapi pokoknya misalkan kalian lagi milih pekerjaan atau Bangkit gitu, ya udah kalian tetap kerja nggak apa-apa, tapi nggak boleh mengganggu schedule yang udah diberikan Bangkit untuk kalian gitu. Terus juga kalian nggak boleh mengundurkan diri ketika masuk Bangkit. Resikonya itu lumayan gede guys, misalkan kalian mengundurkan diri atau nggak menyelesaikan program Bangkit dengan baik. Resikonya kalian bakalan di blacklist dari program-program Google. Kayak misalkan ada acara lagi berupa Bangkit, itu kalian nggak bakalan diterima lagi sama sama Google, karena kalian sudah dianggap menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Bangkit yang dipimpin oleh Google kayak gitu. Jadi usahain tetap kerjain walaupun berat, seberat apapun proyek yang diberikan, seberat apapun tugas yang diberikan. Soalnya yakinlah bahwasannya hal itu yang membuat kalian semakin menjadi pandai di bidang tersebut dan juga menjadi semakin mandiri. Kayak gitu guys. Ngelek. Halo. Iya, masuk. Masuk. Oke, kira-kira gitu guys. Ada lagi yang mau ditanyain? Sama ini Kak, mungkin jika yang sekolahnya masih belum terdaftar itu gimana ya Kak? Oh, yang belum terdaftar di PD Dikti. Bukan yang di website Bangkitnya itu kan juga ada itu isi form ya, asal universitas kamu. Nah di situ tuh nggak ada tuh contohnya Politeknik IDN. Oh, tapi ada opsi lainnya nggak kayak universitas lain? Kalau nggak salah waktu itu ada ya. Ada atau enggak? Kalau misalkan ada, boleh pilih universitas lain. Terus silakan. Itu harusnya ada Kak. Iya ada ya. Iya. Iya ada.
Biasanya nanti bakalan di-provide satu kolom lagi buat ngisi nama universitasnya itu apa, kayak gitu. Kayak gitu, Kak Gilang. Kira-kira terjawab gak? Iya, terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyain atau mau didiskusikan. Bebas, guys. Ya masa ngomong dari situ, cowok, nggak etis lah. Gimana kayak ngechat dari Roger apa gimana? Oke, buat yang mau slide-nya saya bakalan drop di kolom komen ya. Oh iya, BTW, Kak Rifki, ada yang nanya nih. Iya. Untuk belajarnya itu, apakah nanti ada online meeting atau tiap hari belajar mandiri ya? Oh. Nah, ini tadi udah saya bahas ya sebelumnya. Di bagian metode belajar. Nah, di metode belajar ini, sebagian besar waktu kita bakalan dialokasiin ke belajar mandiri gitu, berupa decoding. Nah, jadi sebenarnya banyaknya itu materi-materi lewat decoding nih. Kalau saya ya, mobile development, itu banyaknya materi berupa tulisan, terus dikasih project sama decoding, suruh kerjain, ntar dicek projectnya sesuai apa kagak. Ntar kalau sesuai nanti bakal dilolosin, kalau enggak ntar diberikan feedback apa yang kurang dan yang enggak sesuai kriteria apa aja. Habis itu nanti bakalan nilai sama reviewer decodingnya kayak gitu. Nah, untuk online meeting ini lumayan banyak sih kalau di Bangkit. Kemarin sih ya yang udah saya jalanin tuh seminggu maksimal itu ada 4 meeting. Nah, itu banyak banget emang. Itu nanti kalian bakal lumayan keteteran sih emang. Jadi ada weekly meeting bareng mentor. Jadi mentor tuh ibarat wali kelas kita lah. Nah, terus ada ILT. ILT itu bareng instruktur. Nah, itu ngebahas tentang soft skill, kalau enggak English course kayak gitu. Terus terkadang ada namanya student meet gitu. Student meet ini jadi semua peserta Bangkit meeting, terus nanti bakalan dipimpin sama ibu direktur gitu. Ibu direktur tuh udah kayak kepala sekolahnya lah, kepala sekolah. Kita ngumpul bareng sama kepala sekolah kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, yang keempat ada sesi tadi speaker guest session. Mana ya speaker guest session? Ya pokoknya ada itu yang keempat namanya speaker guest session, yang itu nggak mandatory atau nggak wajib, cuman dianjurkan untuk ikut gitu supaya kalian dapat poin di Bangkit yang akan ditukarkan sebagai merchandise Bangkit gitu. Jadi kalian nanti kalau misalkan masuk Bangkit itu banyak-banyakin pengumpulan poin, guys. Poinnya itu buat ditukerin sama jaket Bangkit, kalau enggak kaos Bangkit gitu. Itu keren banget, guys, sumpah. Baju kaos merah-merah. Selain itu selain punya ibu. Selain apa itu? Iya. Itulah ya, kita sensor aja lah. Nah, keren banget pokoknya merah-merah itu. Kaos Bangkit. Itu kalian Ya, bawa berarti ke kampus manapun tuh pasti kayak, wah, anak Bangkit ya Mas ya, anak Bangkit kayak gitu. Prestigious lah ya. Tuh. Oke, terjawab ya Kak Satira. Mungkin pertanyaan terakhir tadi kayaknya ada yang angkat tangan. Silakan. Oh, iya. Silakan, Mas Dery. Mau nanya apa? Sebentar. Belum masuk, Bang. Ayo, ada lagi yang mau tanya?
Nanti ditunggu ya untuk slide-nya. Nanti bakal ditaruh di sini. Ya. Kak Rifki mungkin boleh di-share ulang slide-nya. Oh iya. Nanti ya. Takutnya tadi ada yang Iya, slide-nya soalnya nggak bisa semuanya di-share. Iya, slide-nya soalnya nggak bisa. Jadi harus butuh beberapa edit dari saya biar bisa di-share. Nanti kalau misalkan udah tersedia kita share di sini sebentar. Kita mungkin nanti bisa share via GDSC teman-teman. Kalian stay tune terus di Instagram. Atau mungkin nanti Kak Rifki ini dalam waktu cepat ini bisa nge-share atau gimana. Sebentar. Ya udah mana nih? Tadi katanya ada mau tanya. Belum. Bentar. Sebentar ya guys ya. Mau minta tolong untuk pengisian link absen sebelum kita bubarkan meet hari ini. Halo. Ada. Aman nggak? Oke. Kita tunggu dulu sebelum Kak Rifki ada yang mau disampaikan nih. Jadi tunggu dulu ya. Jangan keluar dulu teman-teman. Please. Oke. Tuh. Kak Rifki sudah nge-share. Oke, mungkin buat yang udah ikut sesi hari ini bisa ini ya, minta tolong diisi link daftar hadirnya yang bawah yang udah saya share di bagian chat. Oke, Kak Raffi mau nanya lagi, boleh? Silakan open mic-nya. Halo, Kak Raffi. Maaf Kak, tadi sempat kepotong informasinya terkait apa tadi yang kayak klaim hadiah gitu ya? Itu cara ngumpulin poinnya gimana? Oke, bagus. Jadi nanti bakalan di-share sama Bangkit. Gimana sih cara buat ngumpulin poinnya gitu. Saya spill beberapa dulu ya. Beberapa itu ada dikasih dengan cara kita tuh ngisi feedback form yang bakalan dikasih di akhir sesi sama pemateri. Nah, jadi misalkan kalian habis ngikutin sesi English course. Nah, nanti kalian biasanya di akhir sesi bakalan dikirimin email dari Bangkit untuk isi form feedback gitu. Nah, nanti kan sesi kayak gitu banyak ya, nggak cuman English course, ada IELTS session, ada weekly mentor. Nah, itu kalian selalu isi aja feedback session itu. Nanti di akhir bakalan diakumulasiin sama Bangkit untuk ditukarkan sebagai poin kayak gitu. Terus juga ada dengan cara kalian aktif posting di sosial media gitu. Makanya beberapa bulan terakhir mungkin LinkedIn saya lumayan banyak postingannya. Itu karena untuk mendapatkan poin Bangkit kayak gitu. Dan sisanya mungkin nanti bakalan kalian dapetin ketika kalian masuk Bangkit ya. Kalian bakalan tahu sendiri kriterianya apa aja. Oh iya, salah satunya juga dengan mengikuti certification gitu. Jadi kan sebenarnya certification ini nggak wajib ya, nggak wajib banget. Tapi buat kalian yang ikut itu bakalan dikasih bonus kurang lebih 2.500 poin, dan itu gede banget. 2.500 itu setara baju, minimal dapat baju itu dapat gitu. Kayak gitu, Mas Rafli. Tapi itu di periode saya ya. Di periode selanjutnya itu bisa aja berubah. Dan juga hadiahnya bakalan bisa upgrade menjadi sesuatu yang lebih bagus atau sesuai dengan request dari peserta gitu. Oh iya, sebelumnya itu nanti kalian bakalan dikasih form
Isinya tuh kayak request nih, kira-kira selain baju, jaket, terus stiker-stikeran Bangkit, kira-kira kalian mau apa gitu bentuk Bangkit gitu. Kalau di tahun 2021 atau 2022 itu ada dikasih TWS Bangkit. Wah, itu keren banget sih. Tapi nggak tahu di tahun saya kebanyakan apa ya yang request gitu. Gitu Mas Raffi. Kira-kira kejawab nggak? Wah, menarik banget Mas. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas. Kak Rafli di stay tune terus deh di acara Bangkitnya. Oke, itu kayaknya mungkin udah terakhir untuk pertanyaan malam ini. Kayaknya udah kemalaman juga. Takutnya teman-teman juga ada yang mau tidur. Ini ada di kon. Itu ada https://linkbangkitakademi/ba strip daftar hadir. Nah, oke, sebelumnya coba bisa open kamera semuanya. Kita dokumentasi dulu nih sebelum kita bubar. Der nggak jadi nanya Der, gimana dah? Kak Abdurrahman Faiz. Kameranya sepertinya di up Iya ya. nggak ada. Gimana? Untuk apa open cam ini sebenarnya di dinonaktifkan admin. Rifki, bisa nggak kameranya kebuka? Bentar. Connecting. Nah, bisa. Oke. Nah, ini kebuka nih. Silakan Kak Rafli, Kak Abdurrahman Faiz, Kak Abdul Basir, Kak UK, Sitorus, dan Kak Satira atau Kak Rafli mungkin. Kita gaya dulu semuanya. Silahkan. Dalam hitungan 5 detik ke bawah kita jepret. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bentar ya. Sekali lagi. Tadi ada minus sedikit. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih semuanya udah menghadiri sesi hari ini ya. Selamat malam. Silakan bagi yang mau keluar dipersilakan. Selamat Thank you guys. malam dan selamat tidur. Terima kasih banyak Mas Rifki, Ya, Mas sama-sama. Rudi. Iya dong. Sama-sama Mas Gilang, sama-sama Mas Rafli. Oke, Mas Humam, Kak Abdul Basir, dan lain-lain. Apa, Der? Udah. Lagi jalan. Ada rekamannya kan?